Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dea Silva Raditya. Di video kali ini kita akan bikin brownies, tapi ini browniesnya sedikit berbeda. Ini adalah brownies coklat pandan dan rasanya enak banget, empuk menul banget. Seperti biasa, bahan-bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Buat teman-teman yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, so jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Yang pertama kita lakukan adalah memanaskan kukusannya terlebih dulu, supaya nanti ketika adonannya udah jadi, kukusannya udah siap untuk kita gunakan. Nah, ini adonannya akan saya mixer menggunakan hand mixer MX200 dari Mito. Ini kecepatannya sampai kecepatan turbo, jadi cepet banget membuat adonan ini mengembang. Lanjut kita ke bahannya. Di sini ada 3 butir telur utuh. Ini kita masukkan ke dalam wadah. Nanti beberapa bahan akan kita mixer terlebih dulu. Kemudian masukkan 110 gram gula pasir. Tambahkan emulsifier. Untuk emulsifiernya bisa pakai SP, TBM, bisa juga menggunakan Ovalet. Dan untuk di sini saya menggunakan SP untuk emulsifiernya. SP udah masuk, sekarang kita tambahkan baking powder. Baking powder kita gunakan 1/4 hingga setengah sendok teh. Kalau misalkan menggunakan yang double acting bisa pakai 1/4. Kalau misalkan pakai yang single acting bisa menggunakan setengah. Mixer hingga putih, kental dan berjejak adonan yang kita jadiin satu ini. Untuk nge-mixernya berapa lama? Ini saya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 5 menitan. Sesuaikan aja dengan kecepatan mixer teman-teman masing-masing. Nanti hasilnya seperti ini nih. Nah, udah kental dan juga berjejak ya. Kalau udah seperti ini, adonannya akan kita bagi menjadi 2. Karena nanti yang satu akan kita bikin adonan pandan dan yang satunya akan kita bikin adonan coklat. Kita bagi aja setengah-setengah. Setelah itu setengahnya akan kita simpan dulu, kemudian kita langsung ke adonan yang pertama. Nah, untuk adonan pertama ini langsung kita tambahkan 40 gram tepung terigu protein sedang. Jangan lupa untuk bahan keringnya kita usahakan untuk diayak terlebih dulu ya, supaya tidak ada bahan-bahan kering yang bergerindil. Kita aduk sampai cukup tercampur aja. Setelah itu kita masukkan bahan berikutnya. Di sini kita tambahkan sekitar 10 sampai 20 gram coklat bubuk. Nah, untuk di sini saya menggunakan 10 gram aja udah cukup. Kemudian setelah diayak, kita aduk balik. Nggak perlu sampai tercampur rata banget, udah mulai tercampur rata. Kita akan tambahkan kental manis coklat sebanyak 1 saset atau sekitar 40 gram. Kemudian di sini mulai kita aduk sampai terlihat tercampur lagi. Kalau udah cukup tercampur, kita masukkan nih bahan yang terakhir untuk adonan pertama, yaitu minyak. Di sini saya menggunakan 30 ml minyak. Kemudian semua bahan ini tinggal kita aduk aja semuanya sampai benar-benar merata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, berarti ini udah siap untuk kita masukkan ke dalam paper cup. Nah, saya menggunakan paper cup seperti ini. Langsung saya masukkan sekitar 1 sendok makan penuh ke dalam 1 paper cupnya. Kalau udah selesai, biasanya saya ratain seperti ini karena memang adonannya kental banget ya. Saya ratakan menggunakan tusuk sate seperti ini. Kalau udah, tinggal kita hentak-hentakan. Lalu ini kita kukus selama 10 menit. Kemudian kalau udah selesai semua seperti ini, kita akan tutup, kemudian kita kukus aja selama 10 menit. Wok yang saya gunakan ini adalah wok dari Stand Cookware. Ini keren banget, kapasitasnya gede banget. Bagian bawah bisa untuk menggoreng dan bagian atasnya ini ada saringannya, jadi bisa untuk mengukus seperti ini. Sambil nungguin adonan pertama matang, kita langsung aja ke adonan kedua.
Kita tambahkan hal yang sama seperti yang pertama tadi, 40 gram tepung terigu. Jangan lupa di sini tepung terigunya tetap diayak terlebih dulu ya teman-teman. Kemudian kita aduk balik, nggak perlu sampai tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan 1 saset kental manis putih sebanyak 40 gram. Kemudian kita tambahkan 1 saset kental manis putih atau ini sekitar 40 gram. Nah, kalau udah kita tambahkan, jangan lupa untuk diaduk balik, nggak perlu sampai tercampur banget. Kemudian kita tambahkan bahan berikutnya. Di sini ada setengah sendok teh pasta pandan, saya masukin aja sekitar setengah sendok teh, atau bisa disesuaikan selera aja, mau hijaunya kayak gimana juga boleh. Kita aduk sampai cukup tercampur, lalu kita akan masukkan 30 ml minyak nih, seperti ini nih, 30 ml minyak, kurang lebih kalau disendokin sekitar 6 sendok makan lah ya. Udah kita masukin, baru deh ini kita aduk balik sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, kita lihat nih untuk kukusannya tadi. Ini sekitar 10 menit. Kalau udah 10 menit kita buka, langsung aja di sini kita isi sebanyak 1 sendok makan penuh juga. Nah, kalau udah seperti ini, kemudian kita bisa kukus kembali selama 15-20 menit menggunakan api sedang ke kecil atau sampai dia benar-benar matang. Kalau udah matang, dia kayak gini nih. Wow, gede banget. Enak banget baunya. Kemudian di sini bisa dites tusuk aja. Kalau udah kering seperti ini, berarti dia juga udah matang. Sebenarnya untuk mengukus ini juga nggak perlu terlalu lama sih teman-teman, karena kan dia di cup kecil-kecil. Beda lagi kalau kita mengukusnya di loyang yang ukurannya lumayan besar ya. Nah, ini adalah salah satu contoh brownies yang udah saya sobek. Nih hasilnya keren banget, enak banget. Kalau misalkan ini terlalu banyak coklatnya ya di bagian bawahnya, jadi bisa disesuaikan aja 50-50 ya, jadi nggak terlalu tinggi yang bawah atau kurang yang atas kayak gitu. Ini enak banget, caranya gampang, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita cicipin. Kita ambil aja ya, satu ya. Nah, ini bagian bawahnya juga seperti ini. Bagian bawahnya juga matang, nggak ada yang nempel sama sekali tuh. Tuh, nggak ada yang nempel. Terus ini akan kita belah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, matang sempurna. Lihat kan? Nih, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, segitu dulu untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin brownies coklat pandan ini di rumah, karena ini enak banget, caranya juga sangat mudah, supaya yang lainnya juga bisa bikin brownies pandan yang super enak, super lembut seperti ini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya, siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.